Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Di segmen kedua ini kita ditemani oleh Bapak Asisten 1 Bupati di Kabupaten Tulungagung dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Bapak Rohadi. Kita mulai dari Pak Rohadi dulu mungkin ya. Pak Rohadi, ini kan isu yang paling menonjol sekarang ini kekurangan guru karena sudah mulai banyak yang mulai pensiun gitu ya, sehingga substitusinya agak sulit. Sementara untuk pengadaan P3K ini juga belum berjalan dengan baik. Nah, di Kabupaten Tulungagung sendiri seperti apa perencanaannya untuk pengembangan guru khususnya untuk bidang ini, terutama di daerah di pendidikan dasar menengah? Terima kasih Pak Haris. Jadi terkait dengan pengembangan guru yang ada di Kabupaten Tulungagung ini, selain pemenuhan nanti akan dicukupi dari P3K di Kabupaten Tulungagung, itu masih banyak yang namanya guru tidak tetap itu, sehingga guru tidak tetap yang ada di Kabupaten Tulungagung itu yang jumlahnya juga masih banyak, itu sangat dan sangat membantu dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah itu. Sehingga dengan adanya guru tidak tetap di sana itu sangat dan sangat membantu kami dalam proses belajar mengajar di Kabupaten Tulungagung itu. Iya. Kalau untuk pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi ini seperti apa kebijakan di Tulungagung, Pak? Jadi kebijakan di Kabupaten Tulungagung terkait dengan PTMT, kita masih memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas 50%. Karena apa? Karena pada saat ini, apalagi sesuai dengan Imendagri nomor 6 2022 ini Kabupaten Tulungagung masuk pada PPKM level 2. Sehingga untuk memenuhi target PTMT 100% itu banyak sesuai dengan SKB 4 Menteri, itu banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Yang salah satunya itu adalah yang capaian kami masih sangat kurang, yaitu terkait dengan vaksin dosis 2 lansia yang masih di bawah 50%. Sedangkan prasyarat untuk bisa mencapai PTMT 100% dengan jam belajar maksimal 6 jam itu vaksin dosis 2 lansia harus di atas 50%. Kalau dosis untuk anak-anak kita seperti apa? Sudah sampai kepada yang 2 atau belum? Jadi mulai hari ini dan 10 hari ke depan ini sudah dilaksanakan vaksin dosis 2 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Anak usia sekolah dasar lah ya? Anak sekolah dasar. Oke. Ada perencanaan yang dilakukan yang lebih pelaksanaan pelajaran yang lebih signifikan, misalnya menambah jamnya atau bagaimana, Pak? Jadi terkait dengan penambahan jam, kita kemarin untuk menambah durasi pembelajaran, kita ada kebijakan untuk sampai dengan 5 jam pembelajaran. Iya. Dengan persyaratan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ya, kita kembali ke kebutuhan guru, Pak. Nah, terutama di tingkat SD. Ada kebijakan di tingkat SD, guru-guru negeri yang bekerja di swasta ini kan ditarik ke negeri, Pak, karena kekurangan guru di negeri. Nah, ada kebijakan khusus enggak yang diambil oleh pemerintah daerah, terutama untuk menutupi yang lowong ini? Kan pasti akan terjadi kekurangan yang menyebabkan lowong di bawah ini. Seperti Jadi, apa, Pak? Yang untuk menutupi kekurangan lowong di bawah ini tadi di Kabupaten Tulungagung masih banyak yang namanya guru tidak tetap itu tadi. Iya, jadi guru tidak tetap itu makanya kami sampaikan di sini, guru tidak tetap itu sangat membantu kami dalam proses pelaksanaan belajar mengajar itu. Mereka diangkat oleh pemerintah daerah. Jadi guru tidak tetap itu merupakan honorer sekolah. Honorer sekolah. Iya. Tapi dianggarkan tetap melalui pemerintah daerah. Iya. Oke. Itu. Oke sahabat, jadi pemenuhan guru luar biasa penting, terutama di tingkat dasar
dan ini patut kita perhatikan, dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat saya kira wajib melakukan langkah-langkah yang strategis dalam memenuhi kebutuhan guru ini. Kebetulan di sini juga ada Bapak Asisten 1, bidang apa Pak? Pemerintahan. Bidang pemerintahan dan Kesra. Nah, menyikapi krisis guru yang sebenarnya ini kan secara nasional sudah berlangsung cukup lama Pak ya. Ini di Tulungagung sendiri seperti apa menanganinya Pak? Terima kasih. Dalam hal penanganan kekurangan guru tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Asisten Bupati, memang dalam pemenuhan guru baik itu SD, SMP yang bernaung di Dinas Pendidikan ini masih kurang betul Pak. Jadi dalam hal ini banyak guru yang sifatnya juga merangkap kelas maupun yang lain. Di sisi lain dari tenaga-tenaga sukarelawan itu yang berpotensi tentunya yang mulai kapasitas untuk bidangnya itu dilakukan satu bukan perekrutan tapi mereka mendaftarkan dan ternyata kapasitasnya dan potensinya itu ada, akhirnya dibolehkan yang dibiayai dari dinas dana bos sehingga besar harapan kami dari Bapak mungkin perekrutan SD maupun SMP kaitannya dengan guru PPK itu kami sangat mengharapkan mudah-mudahan dari itu nanti kita bisa mencukupi kebutuhan yang ada. Memang dalam hal ini kami mengusulkan sesuai dengan kebutuhan, namun semua itu adalah nanti akan ditentukan oleh pusat. Tapi kalau kebutuhan guru pada level sekolah dasar ini kan ada di kabupaten kota ya? Iya, nah, kabupatennya. Kebijakannya seperti apa sih Pak? Kebijakannya kaitan guru berbasis kebutuhan Pak. Jadi satu guru nanti membawai berapa siswa. Itu sudah diperhitungkan sehingga memperoleh kebutuhan guru yang ada di Tulungagung. Pak Sekretaris mungkin bisa memberi penjelasan. Selama ini guru yang ada di Kabupaten Tulungagung, khususnya yang PNS memang kurang. Tapi dalam hal ini bukan berarti kegiatan pembelajaran di Tulungagung berhenti. Tapi ada sukarelawan yang siap untuk itu, yakni GTT. Untuk perekrutan GTT memang tidak ada. Perekrutan GTT itu yakni melalui kebutuhan. Ketika di lembaga itu ada guru yang pensiun, maka sekolah boleh menerima dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dan itu bisa dibiayai dari dana bos untuk pemberian honornya. Nah ini menarik Pak, ketika kita beralih ke digitalisasi, ya, makin kesini, artinya makin modern masyarakat kita, ya, makin besar kebutuhannya pada teknologi IT ini, terutama untuk pengembangan pendidikan. Nah di level pendidikan dasar itu sendiri dari kepala dinas maupun dari pemerintah kabupaten itu seperti apa kebijakan di dalam mengadakan atau mengembangkannya ke basis digital? Coba. Yeah. Di dinas pendidikan telah mengembangkan yang namanya aplikasi Sigu Tajar. Jadi sistem informasi guru mengajar. Aplikasi itu kaya dengan menu. Di situ ada digitalisasi buku, ada digitalisasi perpustakaan, dan juga proses komunikasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru saat ini sedang mengembangkan itu di setiap kecamatan sudah melakukan bintang. Jadi untuk pendalaman itu agar Bapak Ibu guru mudah, karena pandemi selesainya kapan kita tidak tahu, dan itu harus dilakukan dan juga menyongsong era yang terkini. Oke, kita kembali sedikit ke Pak Asisten terkait dengan kontribusi lulusan SMK. Ya, ini kan sedang panas-panasnya gitu kan, ini SMK ini banyak sekali berkembang dan berkembangnya di desa-desa, di pedesaan, lulusannya juga luar biasa, keterampilan mereka juga luar biasa bertambah gitu. Nah, di Kabupaten Tulungagung sendiri
kontribusi kawan-kawan lulusan SMK ini bagaimana? Terima kasih Pak. Jadi setahu saya Pak, itu di lapangan, karena saya berpengalaman di camat 17 tahun Pak. Jadi kita tahu persis yang ada di sana. Jadi kebanyakan dari lulusan SMK itu utamanya yang tata boga itu mereka membuka yang namanya kuliner, warung-warung di desanya, di tempat wisatanya. Karena kita Tulungagung itu adalah daerah pantai Pak, dari timur sampai barat itu pantai, ada 12 pantai kita. Jadi di sana mulai dari tata boga itu banyak yang buka kegiatan itu. Dari listrik, dari STM yang listrik itu setahu saya mereka itu pergi ke luar negeri, tentunya mereka di sana tenaganya itu digunakan sehingga mereka jadi pahlawan devisa yang ada di Tulungagung. Baik juga dari otomotif ya, itu juga demikian Pak. Mereka terampil, mereka bawa ke luar negeri ya, mereka menjadi pahlawan devisa yang ada di Tulungagung. Bahkan kami sebenarnya kemarin itu yang perlu yang saya amati Pak, barangkali nanti bisa saya nitip, itu Tulungagung, karena Tulungagung itu daerah wisata, daerah pantai Pak. Banyak yang masyarakat nelayan. Ini sangat perlu adanya juga SMK maritim ya. Ya, maritim atau pelayaran kelautan. Itu memang sangat dibutuhkan karena masyarakat kita di sisi pantai itu banyak yang ya, seperti itu Pak yang tahu. Ya saya kira memang dari berbagai sisi kita bisa lihat bagaimana kontribusi pendidikan itu dalam pengembangan sumber daya manusia. Oke sahabat, pengembangan pendidikan tidak bisa dilakukan secara mandiri, tetapi harus dilakukan bersinergi dengan berbagai pihak, dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dunia usaha dan dunia industri harus menjadi satu sinergi yang bagus, membangun sinergi yang bagus. Karena inilah yang kita butuhkan di dalam membangun Indonesia yang lebih modern dan lebih sejahtera. Kita akan jumpa lagi di Ngopas dengan topik yang tidak kalah menariknya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.